kontribusi positif dari IF ini. Udah ya, udah ya. Yang lain, yang lain, yang lain.
Baiklah, selamat sore dokter-dokter. Halo, Halo dokter. dokter. Aduh. Halo dokter Elia. Oh, ada dokter Elia di sini. Halo dok. Iya, tadi saya tulis di chat dokter-dokter kayaknya habis kelas TPA ya. Ada dokter Hera juga. Halo dok. Sudah siap lanjut atau mau istirahat dulu dok? Supaya nggak panas nih komputernya, kepalanya nih. Nggak apa-apa, kita lanjut saja. Oke, kalau gitu silakan dokter-dokter untuk menyalakan video ya, supaya kita bisa berinteraksi. Selamat sore dokter Eka. Lagi di tempat praktek. Sore dokter, iya dok. Mantap, luar biasa. Dokter-dokter kita ketemu di kelas psikometri ya. Jadi kita mau bahas beberapa tes kejiwaan yang akan diberikan pada dokter dalam persiapan menjadi PPDS. Oke, kalau gitu sambil menunggu teman-teman yang lain menyalakan video, saya mulai aja dokter ya. eh Kelas psikometri, tes-tes psikometri. Mungkin ada yang belum berkenalan, saya Dr. Enita Tio Rohana, spesialis kedokteran jiwa. Biasanya dipanggil Dokter Tiur. Saya puji Tuhan lulus dari UI untuk S1 dan SP1. Di bawah ada daftar praktek saya. Jangan lupa dok ya, jangan datang ke Bunda, jangan datang ke Karol. Ini saya pede aja nih ngomong ini. Kepedean kadang-kadang. Kalau memang mau ada yang ditanyakan pada saya, jangan ke Karolus ya, karena rame banget. Dokter nggak bakal dapat tempat nanti. Bunda juga. Jadi kalau memang ada yang mau didiskusikan, ke Silom aja. Itu ya. Oke, hari ini dokter menu kita ada 5. Kraepelin test ini kalau nggak salah kelas wawancara besar kemarin kan ya. Jadi sepertinya sudah ketemu saya kemarin. Oke, Kraepelin test, analogika verbal dan aritmatika, Wartek test, tes gambar rumah orang dan pohon, dan MMPI ya dokter. 4 dari 5 tes ini pada pengerjaannya itu akan dipimpin oleh Bapak Ibu psikolog, dokter-dokter. Sedangkan MMPI kebanyakan, saya nggak bisa bilang semua, kebanyakan akan dipimpin oleh psikiater. Kenapa? Karena tidak semua center pendidikan sudah punya psikiater toh. Kadang ada psikolog klinisnya, jadi ya semuanya dipimpin sama Bapak Ibu psikolog. Idealnya MMPI itu dikerjakan oleh seorang psikiater. Oke, kita mulai ya dokter ya. Apakah sudah ada yang pernah mengerjakan tes Kraepelin atau belum pernah ngerjain tes Kraepelin, dokter Elia? Belum Nggak, dokter. belum pernah. Ada yang sudah pernah, dokter-dokter? Belum pernah. Banyak yang belum pernah ya? Oke. Kraepelin tes nih dok, sebenarnya singkat awalnya ya, tujuan awalnya itu untuk bedain orang normal dan nggak normal dok. Mau mengelompokkan penempatan kerja tentara perang berdasarkan skill non perangnya, skill non intelektual. Jadi bukan tahu pisau bedanya pisau sama pistol ini nggak dari situ, tapi ada faktor lain yang mau diukur untuk penempatan orang. Oleh karena itu, tes ini diambil untuk calon PPDS untuk mengukur dan memprediksi kapasitas dan performa maksimal kandidat di bawah tekanan selama pendidikan. Benar nggak dia masuk ke departemen ini? Sanggup nggak dia dengan ritme departemen ini? Itu tujuannya PPDS di tes Kraepelin. Oke, bagaimana bentuk tesnya? Dokter bisa saja diminta Mana mau mengerjakan. boneka itu atas? Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Tolong dijaga mic-nya ya dokter-dokter ya. Kalau suaranya bocor, saya harus mencari soalnya. Karena kita nggak ada admin di sini. Dokter Rila, apakah mic-nya terbuka? Tolong di-mute, dokter. Oke, saya kembali, dokter. Dokter bisa dikenakan tes offline atau tes online. Kalau tesnya online, bentuknya seperti ini. Kalau tesnya offline, dokter akan dikasih lembaran kertas yang gede banget ukurannya. Di situ lajur-lajur angka isinya, dok. Gitu ya. Karena kayaknya banyak yang belum pernah mengerjakan Kraepelin, saya pelan-pelan ya, dok ya, ngejelasinnya ya. Dari lajur-lajur tersebut, dokter, yang jumlahnya sekitar 40 sampai 45 lajur, dokter akan diminta menjumlahkan angka-angka dari bawah sampai ke atas. Ada juga Bapak Ibu psikolog yang mintanya ngerjainnya dari atas ke bawah. Sama aja, boleh. Saya perbesar lingkaran merah ini ya. Jadi begini kan, Dok. Tugas dokter hanya menambahkan, tadi saya bilang. Contoh, 3 tambah 1 jadi 4.
1 tambah 9 jadi 10. 9 tambah 6 jadi 15. As simple as that. Tapi pada Kraepelin, karena harus cepat, dokter hanya diminta menuliskan digit terakhirnya saja. Contoh, kalau 1 tambah 9 tadi 10, dokter tulis nolnya aja. 9 tambah 6 itu 15, dokter tulis 5 saja. 8 tambah 6 itu 14, dokter tulis 4 saja di antaranya. Begitu. Terus sampai ke atas, dokter fokus di jalur yang pertama aja. Sampai Bapak Ibu psikolog bilang pindah, baru dokter pindah lajur. Nanti dokter kerjain lagi dari bawah ke atas, dia bilang pindah, dokter pindah lagi lajurnya. Gitu. So far oke, dokter cara ngerjainnya ya. Jadi hanya menambahkan 2 digit, 2 angka yang berdekatan, tulis digit terakhirnya saja. Aman ya? Oke. Terus dokter kan dikasih waktu tuh untuk mengisi sampai ke atas. Nanti kan ada jawaban tertinggi setiap lajur kan ya dok ya? Jawaban terakhirnya dokter akan membentuk sebuah kurva. Ya dong, karena kan nanti pindahnya beda-beda waktunya sesuai instruksi si psikolog. Nah, lajur-lajur ini, ritme inilah dok, kurva inilah yang akan kami analisis. Gitu. Oke, kita lihat videonya ya. Kerjakan dengan baik dan benar. Perhatikan apa-apa dan perintahnya. Dimulai dari sekarang. Mulai. Nah, dokter mulai tuh dari bawah ke atas. Pelan tapi pasti dokter. Daripada dokter buru-buru, ini kan penjumlahan doang. Kalau salah kan nggak mungkin. Anda kan dokter semua. Pasti benar. Nah, kenapa kadang suka salah? Karena cemas. Karena nggak teliti. Karena buru-buru ngerjain. Tenang aja. Nunut aja pelan-pelan ke atas. Pindah. Dokter pindah. Dari bawah lagi ke atas. Kalau Anda bergeraknya dari atas pun sama. Kalau pas pindah, Anda turun. Pindah, Anda turun. Ya. Nah, dokter lihat itu kan tingginya beda-beda ya. Sesuai dengan kapan si psikolognya minta. Oke, tulis digit terakhirnya saja ya. 7 tambah 3, 10, dia tulis 0 aja. Udah, terus sampai ujung. Oke. Sudah mengerti teknis pengerjaannya ya dok ya. Nah, tadi saya bilang dokter akan menjawab tertingginya, jawaban dokter tertinggi akan membentuk sebuah kurva. Nah, seperti EKG, beda Itu kurva belum beda. itu yang rare belum dinyalain ya. Jangan ditutup kan kita orang banyak nih. Dokter Rosi Amalia, boleh mic-nya ditutup, Dokter Rosi? Ya, thank you. Kembali dijaga mic-nya ya dok ya. Nanti kita bisa berdiskusi kok setelah ini. Oke? Saya kembali, beda kurva, beda makna. Tapi dalam semua kurva yang dokter bentuk akan dinilai 4 hal yang sama. Yang pertama, mau dilihat faktor kecepatannya kandidat. Yang kedua, faktor ketelitian. Yang ketiga, faktor keajekan. Dan keempat, faktor ketahanan. 4 faktor ini akan ditranslate, dok. Ditranslate jadi apa? Jadi karakter kerjanya dokter. Kan tadi kan penempatan kerja tujuannya. Jadi dokter mau masuk bedah nih. Bedah sesuai nggak dengan tempo kerja yang dokter tampilkan nih? Gitu. Kecepatan dengan tempo, ketelitian dengan konsentrasi, keajekan dengan stabilitas emosi, dan ketahanan dengan daya tahan. Jadi semakin tempo kerjanya kandidat nih bagus, konsentrasinya bagus, jarang salah, atau bahkan nggak ada salahnya ngerjainnya, emosinya stabil, kurvanya hampir sama tingginya misalnya. Berarti dia daya tahannya juga bagus dok, karena itu kan situasi menekan yang artifisial. Diciptakan kan, jadi ya Anda ternyata high performance gitu loh. Oke? Nah, kalau ternyata hasil Anda kurang bagus, kira-kira karena ini dok, misalnya, ini kan penjumlahan yang sangat sederhana. Tapi kalau kandidat nggak bisa, jangan-jangan ada gangguan fungsi kognitif. Salah satunya pada saat lagi depresi. Kalau lagi depresi kan yang sederhana pun nggak bisa. Berarti kandidatnya mendaftar ketika lagi ada problem. Yang kedua, lagi ada masalah mungkin. Bukan depresi, tapi lagi overwhelmed dengan kehidupan. Sehingga dia banyak distraksinya, banyak salah hitung. Orang cuma nambahin aja banyak banget salahnya, gitu. Oke, nah kalau departemen dapat hasil begini, ini bukan diagnosis ya dok ya, ini indikasi.
dikembalikan ke departemen. Mau nggak nih dengan tempo kerja yang lambat? Mau nggak dengan konsentrasinya nggak 100% kayak gitu? Departemen yang menentukan. Mau nggak menerima dokter? Kira-kira begitu. Oke. Nah, hasil yang dilaporkan sebenarnya kandidat yang punya potensi performa baik tadi kan ya. Performa baik itu artinya kandidat ini produktif. Produktif itu artinya kerja cepat, stabil, dan teliti dalam durasi waktu yang lama dan kondisi menekan. Kehidupan PPDS kan maksudnya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa cepat, seberapa stabil, seberapa teliti yang dibutuhkan, kan gitu. Ini saya kasih contoh interpretasinya ya dok ya, ini contekan dikit nih. Seberapa cepat, stabil, dan teliti itu, Bapak Ibu psikolog nanti akan mengelompokkan dok. Dari skor yang dokter dapatkan, mereka akan buat dalam bentuk percentile point. Dari percentile point akan dibuat dalam bentuk klasifikasi. Ini loh kandidat-kandidat yang performanya rendah. Ini loh kandidat yang performanya sedang. Ini kandidat yang performanya tinggi dalam konteks Kraepelin. Oke? Nah, nanti habis itu ditranslate lagi. Performa tinggi itu skornya berapa? Gitu terus. Habis itu baru orang-orang yang rata-rata kerjanya harus emergency, harus banyak tindakan bedahnya, harus standby di triase, di OK, biasanya dikelompokkan dalam bidang first responder. Misalnya bedah, Opjin, IPD, biasanya minta filter tinggi, di atas 85. Tapi bidang-bidang second responder, nggak perlu di triase, nggak perlu standby di ruang operasi, tapi perlu standby. Misalnya apa? Mata, THT, psikiatri, biasanya minta moderate, 50-85. Contoh di situ 65. Gitu dokter. Jadi dokter perlu lihat nih departemen yang Anda mau masukin kira-kira. Kan Anda harus tahu dong cakupan kerjaan departemen Anda itu yang harus repot cepet-cepet, harus banyak tekanannya atau tidak. Sebagus itulah Anda harus perform di Kraepelin. Oleh karena itu nanti saya kasih tips dan trik sesuai dengan departemen yang Anda masuk. Oke? Ini dia tips and triknya. Kalau boleh, mulai sekarang Anda berlatih pribadi menggunakan interval timer. Kalau lebih bagus lagi kalau ada orang yang bisa pura-pura jadi psikolog buat Anda. Dia yang nentuin kapan pindah, kapan pindah. Rata-rata pindahlah dalam waktu 10-15 detik. Dalam range itu. Kalau Anda nggak ada orang lain ya Anda bikin sendiri timer 10-15 detik. Oleh karena Anda nggak tahu departemen Anda maunya kira-kira berapa tinggi nilainya, upayakan selalu capai nilai tertinggi dok. Karena kemungkinan besar kan Anda cemas waktu mengerjakan tes. Jadi jatuhnya nanti pas ujian nggak jauh-jauh banget. Anda perlu memang mencari departemen Anda kira-kira fast pace atau tidak, high pressure atau slow pace atau medium pressure gitu. Saya kasih contoh tuh di bawah. Monggo dokter cari. Namun catatan sedikit dokter, ingat juga faktor budaya. Psikiatri di UI sama psikiatri di Unhas akan mencari kemampuan pressure yang berbeda. Ya dong, karena populasi dan komunitasnya berbeda. Perlu orang yang lebih tough, perlu orang yang lebih ini, misalnya di Makassar. Di Jakarta nggak perlu begitu-begitu banget, misalnya begitu. Jadi ingat juga, tempat Anda mau daftar sekolah ini, budayanya seperti apa. Gitu ya. Inilah tips dan trik bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil Kraepelin yang baik. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditaruh di kolom chat, nanti kita berdiskusi. Ya dokter ya. Saya masuk dulu ke yang kedua, tes analogika. Barusan Anda ikut kelas TPA, sebenarnya ini kan bagian dari situ. Kenapa ada perhitungan aspek psikometrinya? Karena melihat sinonim, antonim, kelompok kata, dan pola perhitungan, dok, sebenarnya kan ada tujuan dasar untuk itu ya, melihat perbedaan, persamaan, lawan. Tapi untuk PPDS ada maknanya, dok, untuk memprediksi pengetahuan dan kemampuan kognitif si kandidat. Mampu nggak nih kandidat punya penalaran dan penarikan kesimpulan yang baik? Kenapa? Karena kalau dia mampu berlogika dengan baik, kesehatan mentalnya lebih bagus daripada yang logikanya kurang. Gitu dong. Semakin bagus logika Anda, diproyeksikan kesehatan mental Anda makin bagus. Jadi, bagaimana dong? Nah, kalau untuk ini dok, Anda memang perlu berlatih juga dengan interval timer.
Upayakan juga skornya tinggi. Tapi dari saya kuncinya cuma yang nomor 3, Dok. Bisa karena terbiasa. Semakin sering Anda memfamiliarisasikan diri Anda dengan perubahan pola, variasi, logika Anda bakal naik kok. Apalagi dokter-dokter yang mungkin udah lama di manajemen, baru mau sekolah sekarang setelah lama jadi ibu rumah tangga, perlu latihan dok. Untuk pancing logika Anda keluar lagi. Gitu. Jadi semakin sering semakin bagus. Oke. Singkat saja untuk analogika, saya lanjut ke warteg tes. Ada yang pernah warteg tes? Belum pernah? Warteg tes? Nggak ada satupun yang pernah warteg tes? Wah, luar biasa. Kita belajar sama-sama ya dok ya. Jadi warteg tes itu adalah salah satu psikometri yang juga paling sering diterapkan dok pada kandidat. Dia adalah set alat tes yang mengandalkan stimulus ambigus dok namanya. Stimulus ambigus itu si titik ini, si curve ini, si garis berderet ini. Itu namanya stimulus ambigus. Karena tanda-tanda itu akan diinterpretasikan berbeda oleh setiap orang. Kalau sudah dipenuhi 8 kotak ini, keseluruhan gambarnya akan memproyeksikan kepribadian si penggambar. Misalnya dokter Ali yang titik ini mau dibikin jadi bunga, terus dokter Ali yang ini mau bikin jadi pisau. Itu akan menggambarkan kepribadian dokter Ali. Gitu. Gitu ya. Jadi 8-nya akan dinilai. Kita nonton videonya dulu ya, karena dokter belum ada yang pernah menonton. Dokter mau yang kedua gambar bebek tuh dok. Dari cuman curve doang di atas sedikit dia bikin bebek boleh. Dari 3 garis berderet dia bikin gedung boleh. Nah dokter lihat yang harusnya mungkin orang berpikir dia gambar yang ini sebelahnya gedung. Nggak mesti dok. Dokter bisa gambar manapun stimulus ambigus yang menurut Anda paling gampang digambar. Habis ini mau pindah ke sini, boleh. Kursor saya bergerak kan ya dokter ya? Kursor mouse saya ya bergerak ya. Iya Dokter mau dokter. pindah ke sini, boleh. Dokter mau Bergerak balik dok. ke atas, ya thank you dok. Mau balik lagi ke atas, boleh. Silakan. Mana ambigus stimulus yang paling gampang Anda gambar? Mulai dari situ. Oke, tapi tadi dok, dia ngezoom kan gambarnya buat apa? Buat memperlihatkan dokter kalau bisa detail dok gambarnya. Kayak tadi jam juga tuh. Detail banget angkanya, jarumnya, sedetail mungkin yang dokter bisa. Oke, gedung tuh ada kacanya, ada parabolanya, bahkan di atas ada rumputnya. Jadi kuncinya menggambar dengan detail. Gitu ya dok ya. Semuanya, nih remote ada kotak-kotaknya, segala macam. Begitu kira-kira. Nah, sudah selesai semua, terus dokter melihat, dokter Alisa, tolong di-mute ya. Dokter Alisa Soraya, ya, thank you. Dokter melihat ada angka di atasnya ya dok ya. Nah, di angka itu, dok, kembali, Bapak Ibu psikolog akan memberikan tuntunan. Contoh, urutkan dari gambar yang paling sulit Anda gambar sampai yang paling gampang Anda gambar. Nah, baru tuh dokter urutin angka-angka di atasnya. Ada juga instruksi urutkan dari gambar yang paling cepat saudara gambar sampai yang paling lambat gambarnya. Atau gambar yang paling Anda suka dulu sampai Anda yang paling nggak suka gambarnya dari 8 itu. Itulah tujuan angka-angka di atas kotak-kotak. Gitu dokter ya. Jadi terus ada yang sering nanya, dokter Tiur gambarnya gambar apa? Bebas dok. Apa karena saya mau masuk anestesi saya harus gambar squid, gambar scalpel? Nggak juga, bebas. Malah jangan terlalu menjurus kalau menurut saya dok. Anda mau masuk bedah, terus Anda gambar tadi itu langsung jadi pisau bedah gitu, kayaknya rasanya kurang kurang general aja. Terlalu benar-benar sengaja gitu, ngapain? Jangan, kalau menurut saya. Kalau saran saya. Terus kalau bisa jangan terlalu general juga dalam konteks ini kan curve begini kan ya dok ya. Kemungkinan besar orang akan bikin 2 tuh. Kalau nggak payung, pelangi. Betul. Kalau nggak payung, pelangi. Jadi kalau bisa jangan terlalu stereotip gitu. Karena ini gambar ini nanti akan menggambarkan kepribadian Anda kan. Jadi jangan ikutin buku-buku TPA, buku-buku yang ada di toko buku itu tentang
ini harus benar-benar original versi Anda. Oke, bagaimana kemudian hasilnya dinilai? Ini saya kasih gampangnya aja ya, sebenarnya penilaiannya lebih kompleks dong. Setidaknya ada 4 profil kepribadian yang akan dikelompokkan menurut si Wartek. Yang pertama, kelompok emosi, kedua imajinasi, ketiga intelektual, dan keempat activity. Kalau dokter sudah langsung lihat nih, kan ada warna biru sama merah ya. Semakin banyak dokter warna merahnya akan diakses sebagai kepribadian yang fleksibel. Sedangkan semakin banyak birunya semakin kaku. Ada kan departemen-departemen yang strict banget. Harus tunduk aturannya, harus detail metitil. Ada departemen-departemen yang agak fleksibel, agak chill. Ada departemen-departemen yang kombinasi keduanya. Kembali, Anda perlu melihat departemen yang Anda targetkan ini kira-kira bidang kerjaannya yang kaku apa yang fleksibel, yang metitil, atau masih ada ruang untuk berkreasi, berinovasi. Oke, saya bahas satu persatu. Secara emosi akan dinilai gampangnya orangnya ini extrovert atau introvert, orang yang mudah bergaul atau tertutup. Sedangkan dalam daya imajinasi, kreatif artinya si kandidat ini bisa menciptakan sesuatu yang baru, punya dunia fantasi. Sedangkan combining mengikuti alur sesuai realita. Contoh, mau masuk psikiatri, daya kreativitasnya harus tinggi. Mau masuk radiologi, kreativitas harus tinggi dok. Ngebayangin ini itemnya infiltrat atau benda asing atau apa misalnya gitu, itu harus daya hayal kan. Nggak boleh saklek. Kalau item berarti begini-begini. Nggak bisa, harus punya abstraksi. Misalnya kayak gitu. Jadi dokter lihat departemen Anda kira-kira butuh apa. Intelektual artinya spekulatif itu dia bisa menalar berdasarkan teori dok. Dia akhirnya bisa mensarikan semua teori yang dia punya jadi suatu kesimpulan. Sedangkan praktikal itu sesuai dengan struktur. Yang fakta-fakta aja, nggak bisa di luar itu. Terakhir, dalam aktivitas, apakah kepribadian kandidat ini dynamic? Dia punya ide, dia punya daya ledak, dia punya keinginan untuk gairah untuk hal-hal yang baru, atau dia yang kontrol, sesuatu yang konsisten, teratur, terencana. Kaku gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi Anda akan dinilai berdasarkan kombinasi dari keempat aspek ini. Oleh karena itu, makanya tadi saya bilang, kalau Anda dites dengan Wartek, seoriginal mungkin. Jangan tampilkan apa yang Anda pelajari dari Google, dari buku, dari apa sumber-sumber yang sudah stereotip gitu ya. Jadilah original. Oke. Jadi berlatihlah pribadi tanpa melihat contoh-contoh di internet ya dok ya. Kosongkan pikiran. Karena ini corak kepribadian Anda. Kalau bisa, apalagi Anda-Anda yang tidak terbiasa menggambar, harus latihan dari sekarang dok. Supaya luwes aja. Supaya cepat gambarnya, jangan lama-lama. Oke? Nah yang terakhir, kalau bisa, gambarnya jangan abstrak dok. Karena kan mau membaca kepribadian Anda nih. Kalau Anda bikinnya kayak yang saya contohin di bawah nih, agak susah dok menginterpretasikannya. Nggak apa-apa juga, berarti Anda seabstrak itu kan orangnya gitu. Tapi kan kita mau diterima nih. Kita kan targetnya biar masuk. Kalau bisa jangan seabstrak ini. Ya, kayak yang tadi tuh, titik jadi jam, curve jadi payung deh, nggak apa-apa. Terus yang garis berderet tingginya bisa jadi gedung, bisa jadi tangga, bisa jadi pagar mungkin, gitu ya. Kalaupun ada yang abstrak, boleh nggak dokter Tiur? Boleh, tapi jangan semua kayak gini dong. Dari 8 kotak, 3 lah yang abstrak, 5 yang konkret, misalnya gitu. Supaya ada kombinasi tadi antara kaku dan fleksibel. Jadi berlatih dari sekarang ya dokter ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah tes gambar dok. Ini paling klasik juga kan? Harusnya ini Anda cukup familiar dibandingkan tes-tes yang lain. Simpelnya bentuk tes ini adalah house tree person, gambar rumah, orang, dan pohon. Tentu saja tolong sekali jangan yang ini ya dok ya, no. Bikin badannya kayak tulang, gambar rumahnya sangat simpel, pohonnya juga sangat tidak realistis. Kalau bisa gambarnya yang sebelah kanan dok. Tapi seringkali kan dikasih feedback begitu, dokter Tiur, saya nggak bisa gambar. Nggak mesti bisa gambar dok, yang penting apa nih dok tadi? Detail. Atapnya tuh ada garisnya, rumahnya tuh ada jendelanya yang proporsinya masuk akal antara jendela dan pintu misalnya. Di sebelahnya ada carport, ada garasi, boleh. Terus ada pintu ada jalan masuknya, boleh. Di dalam jendela bahkan ada tirai, boleh. Semakin detail gambar Anda makin bagus. Demikian juga pohon.
Boleh nggak kayak gini? Boleh, tapi lebih bagus lagi kalau ada daunnya, ada segala macam. Tapi kalau kandidat gambar gini gimana? Nggak apa-apa, nanti diinterpretasikan seapa yang kandidat gambar. Tapi kalau boleh disarankan, gambarlah yang lengkap. Sampai ada akarnya mungkin, sampai ada rumput-rumput di sekitarnya. Nggak perlu sampai gambar dikotil monokotil ya dok, ya itu terlalu detail. Gurat-guratnya mungkin, gurat-gurat kayunya dokter kasih garis-garis gitu. Oke, demikian pula dengan orang. Jangan beginilah dok. Gambarlah dia ada tangannya, ada bajunya. Mungkin dia lagi beraktivitas, contohnya lagi ngerokok gini. Ada aktivitasnya gitu. Itu lebih bagus lagi. Oke? Jadi gambarlah yang detail, misalnya pohon, luasnya masuk apa, diameternya masuk akal, tinggi batangnya masuk akal, realistis gitu gambarnya. Bukan indah atau nggak indah, tapi realistis dan lengkap. Kita lihat videonya ya. Mulai dari garis yang simetris kanan kiri, bikin 2 carang, 3 carang cukup. Oh, udah sisanya tinggal bikin repetitif, bulat-bulat berulang sebagai buah, dan lonjong-lonjong berulang sebagai daun. That's all. Tuh. Jadi pilihlah konsep gambar yang sebenarnya sederhana, dokter hanya perlu mengulang beberapa kali aja, tapi kelihatannya jadi kompleks gitu, kelihatannya jadi bagus. Ya kan ya? Pohon apel selesai. Lihat ya dok, dari 2 garis yang sederhana, carangnya 2-3 biji oke, langsung repetitif bulat-bulat. Dah, habis itu repetitif lonjong-lonjong untuk daun. Hanya repetitif aja. Akhirnya kesannya jadi artistik banget, padahal dokter nggak bisa gambar. Triknya begitu. Oke, sudah lengkap nih. Ada batangnya, ada gurat-guratnya, ada buahnya, ada daunnya, ada akarnya, ada tanahnya bahkan. Udah cukup dong. Kayak gitu aja. Ya, nggak mesti jago gambar. Nah, hasilnya nanti akan diinterpretasi melihat corak, emosi, imajinasi, dinamika, kontrol, dan fungsi realita. Nah, ini kan akan berbeda-beda setiap individu, jadi nggak bisa dipukul rata standarnya. Jadi sama seperti warteg, kalau dia gambarnya begini, jangan-jangan emang hidupnya lagi gersang. Nggak ada daun sama sekali, nggak ada buah. Mungkin jiwanya lagi gersang, gitu. Kita akan interpretasikan dokter berdasarkan apa yang dokter gambar soalnya. Begitu ya, dokter ya. Nah, seperti tes gambar warteg, maka Anda perlu berlatih tanpa terpaku dari Google, dari contoh-contoh yang sudah ada beredar. Targetnya luwes dan natural. Tidak ada target cepat sekali atau bagus sekali gambarnya, nggak ada. Yang penting realistis gambarnya, lengkap. Nah, ada beberapa psikolog juga dok yang memberikan perintah tambahan. Ceritakan mengenai pohon ini. Rumah ini siapa? Rumah siapa ini? Berapa usia rumah ini? Orang ini kira-kira apa profesinya ya? Orang ini sedang melakukan apa 5 tahun lagi dari sekarang? Gitu. Nah, Anda karang aja sendiri latihan. Kalau aku diminta judul ini, aku tulis apa? Biasanya mereka minta 1 paragraf doang kok. Tapi Anda udah prediksi gitu. Kira-kira kalau diminta ini aku langsung nulisnya cepat, nggak kebanyakan bengong. Gitu ya, dokter-dokter ya. Jadi bisa melakukannya sendiri. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditaruh di kolom chat. Saya masuk ke bagian yang terakhir yaitu MMPI. Kalau MMPI ada yang udah pernah belum? Udah pernah dok. Dokter Reviena sudah pernah. MMPI berapa Dokter Reviena? Satu, dua, Satu dok yang waktu satu. mau masuk koas dok. Yang mau masuk koas, oh iya benar. Jadi mau masuk koas pun udah MMPI ya. Ada lagi yang lain? Ada yang sudah pernah coba MMPI 2? Ya, dok. Dokter Ali udah pernah MMPI 2. Di mana dok? Eh, saya nggak tahu MPPI berapa dok. Cuma kemarin waktu masuk kerja Mm-mm. itu MMPI. Oh tapi nggak tahu MMPI berapa ya? Iya dok. Oh, oke oke oke. Dokter Michael? Sudah dok, tapi juga nggak tahu MMPI MMI nggak tahu berapa. juga. Jadi nanti saya mau perlihatkan bentuk, misalnya dokter dapat jawabannya, dapat reportnya, Anda akan lihat ada perbedaan MMPI 1 sama 2. Ya, oke, saya mulai bagian MMPI, dokter-dokter. Tujuan dan sifatnya, sebenarnya MMPI ini kan tes psikometri yang generik banget ya dok ya. Banyak banget digunakan, sifatnya superficial untuk melihat kondisi kejiwaan seseorang dan personality trait-nya, corak kepribadiannya.
Dokter-dokter perlu tahu MMPI itu ada banyak banget, 1, 2, 3 TR segala macam yang ada di Indonesia sejauh yang saya tahu 1 dan 2. Ada beberapa yang sudah 3 tapi masih sedikit jumlahnya providernya. Oke? MMPI untuk dokter-dokter yang belum pernah tahu, belum pernah ngerjain, itu isinya bukan pertanyaan dok, tapi pernyataan. Jadi pertanyaan itu perlu dokter sesuaikan apakah diri dokter banget atau bukan diri dokter banget. As simple as that. Jadi jawabannya yes or no saja. 567 jumlahnya. Oke? Jadi buat apa kita belajar MMPI hari ini? Kita mau belajar anatomi hasilnya dok. Siapa tahu dokter dikasih hasilnya, dokter bisa mempelajari diri Anda. Yang kedua, kita juga mau belajar sifat dari tes ini. Yang ketiga, kita mau mencari kemungkinan penyebab permintaan mengulang tes. Kenapa ada yang dikasih ngulang, ada yang nggak dikasih ngulang, ada yang langsung digagalkan tesnya. Bagaimana juga memahami tips dan trik mengerjakan tes MMPI ya. Hari ini dokter tidak saya sarankan untuk Anda pengen bacanya, pengen membaca tes MMPI-nya, pengen menginterpretasinya. Apalagi dok, ada yang pernah bilang dokter Tiur, saya nggak diterima gara-gara MMPI saya. Gimana cara sabotasenya? Ah, itu horor sekali ya dok ya. Jangan pernah pengen sabotase MMPI. Malah makin kelihatan gangguan. Jangan ya. Oke. Nah, kita belajar tentang sifat MMPI. Sebentar dok ya. Suara dari manakah ini? Dokter Rila mungkin ya? Dokter Rila, Pak boleh di-mute? Oke, beberapa sifat MMPI dokter. Perlu banget dokter ingat, MMPI itu pengukuran atau pemeriksaan, bukan ujian. Jadi nggak ada kunci jawabannya. MMPI itu tugasnya hanya merefleksikan kondisi mental Anda saat ini. Jadi kalau Anda memang sehat mental, MMPI akan kasih tahu itu ke kami, ke psikiaternya. Kalau Anda nggak sehat mental, itu yang mereka kasih tahu ke kami. Gitu. Usia hasilnya pun hanya 3 sampai 6 bulan, dok. Begitu Anda menterapi diri Anda ke profesional, Anda minum obat, masalah hidup Anda selesai, hasil MMPI akan berubah. Ya kan? Nah, berlakunya hanya 3 sampai 6 bulan. Gitu. Nah, tadi ya saya bilang di Siloam itu sering banget nih datang dari IPES, dok. Saya murid dokter, dok. Saya dari IPES gitu ya. Saya bagi jadi 2 kelompok, dok. Sejawat-sejawat yang datang ke saya. Yang pertama bilangnya gini, dok saya baru mau daftar pertama kali. Saya pengen tahu kondisi kesehatan saya sebenarnya kayak gimana. Ada yang datang sendiri, ada yang datang bareng anaknya, ada yang datang bareng keluarganya, istrinya, suaminya gitu ya. Tapi ada juga yang begini dok, saya dapat feedback katanya. Saya nggak diterima karena hasil MMPI saya jelek. Nah terus dia pengen tahu sebenarnya MMPI saya kenapa dok gitu. Nah jadi ada 2 kelompok ini yang biasanya datang ke saya. Dari mereka yang datang, saya temukan ada 7 pertanyaan yang sering berulang, dokter. Kenapa saya nggak diterima, dok? Hasil MMPI jelek tuh bagaimana jelek sih maksudnya? Kenapa saya diminta mengulang? Dan ada beberapa dari yang datang ke saya itu, dok, memang dia lagi berobat. Mau daftar PPDS, tapi dia lagi berobat gitu. Terus dia nanya, apakah kondisi kejiwaan saya akan tampak di MMPI? Dia juga nanya, biar hasilnya bagus, bagaimana, dok? Yang baca hasil saya siapa sih? Kadep saya juga nanti baca, KPS saya nanti juga baca, atau dokter aja yang baca gitu ya. Bagaimana hasilnya disampaikan ke peserta sih? Hasilnya tuh bakal bilang kita gila atau nggak gila sih dok gitu. Ya, jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini hari ini ya dok ya. Oke, pertama kadang dok yang bikin hasilnya kurang baik dalam tanda kutip adalah sebenarnya dari tekniknya dulu bahkan. Belum pernah ngerjain tesnya, jadi masih bingung gitu. Saya kasih tahu dokter cara mengerjakannya ya. Tadi ada 567 pernyataan yang dokter perlu jawab, dokter banget apa nggak dokter banget gitu. Anda banget apa nggak Anda banget. Jadi ya atau tidak saja. Ini dok harus selesai dalam 1 sampai 1,5 jam continue tanpa interupsi. Jadi nggak boleh sambil main handphone, nggak boleh sambil ngobrol. Oke? Kalau Anda setuju, itu diri Anda banget, Anda silang positif ini. Kalau Anda nggak setuju, Anda silang negatifnya. Kalau saya salah jawab, gimana dok? Anda boleh kasih sama dengan 2 garis. Terus Anda pindah ke jawaban yang Anda maksud. Gitu. Nah, kadang ada yang urek-urek, ganti-ganti jawaban terus. Itu ada hitungannya dok. Ya, jadi kalau bisa, memang harus spontan ngejawab ini. Tapi pikir dulu. Saya jarang sakit. Pikir dulu. Bener nggak Anda jarang sakit? Baru cross.
Saya sering bertengkar dengan orang-orang di sekeliling saya. Bener nggak sih Anda sering bertengkar? Jangan-jangan bertengkar tapi nggak sering. Ya jawabnya no. Gitu. Tenang, spontan, teliti ngerjainnya. Gitu ya. Jadi jangan kebanyakan ganti jawaban. Jangan kebanyakan urak-urak. Gitu ya. Seringkali itu kejatuhan yang pertama. Oke. Nah, berikutnya. Kejatuhan yang kedua. Anda tidak memperhatikan kata-kata yang saya garis bawah ini. Misal, Dokter Hera suka majalah teknik. Gimana dok? Punten dok? Dokter Hera suka majalah teknik? Tidak. Tidak. Kayak begitu, dokter-dokter. Dokter Hera bilang, tidak. Ada kandidat yang nanya, tergantung dok teknik apa. Teknik sipil, teknik penerbangan, teknik nuklir. Ribet. Jangan. Gitu ya. Jadi nggak perlu bertanya detail. Contoh yang lain. Dokter Hafiz, aku selalu tidak mengatakan yang benar. Maksudnya apa sih, Dokter Hafiz? Aku selalu tidak mengatakan yang benar. Maksudnya tuh suka Kesimpulannya berbohong. apa tuh? Suka berbohong maksudnya. Iya, aku selalu berbohong. Dokter Hafiz akan jawab, Tidak. tidak. Nah, yang kayak gini tuh suka ngecelek, dokter. Satu lagi, yang terakhir, kadang-kadang aku memikirkan tentang hal seksual. Banyak banget kandidat bilangnya enggak. Karena takut dinilai cabul. Padahal kita nggak ada mikir begitu dong. Anda aneh di umur sekarang, Anda nggak pernah memikirkan hal seksual. Bener nggak ya? Aneh banget. Malah saya gangguan nih, pasti nih kandidatnya. Aneh dong. Anda tidak sesuai dengan proses perkembangan Anda berarti. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya jawab ya saya dinilai eh, seduktif, seksual. Enggak dong. It's normal. Gitu ya. Banyak banget yang jawab ini enggak. Oke? Ini kejatuhan yang kedua. Baca betul-betul kalimat-kalimat kata-kata yang ambigu begini dong. Kadangkala, selalu tidak, kadang-kadang gitu-gitu. Ya. Kejatuhan yang ketiga dalam konsep konsistensi, dokter. Contoh, aku sayang dengan ayahku. Ayahku adalah idolaku. Aku jarang bertengkar dengan ayah. Biasanya kan jawabnya ya, atau tidak, kan? Langsung gitu ya. Konsisten dia dalam satu tema yang sama. Bisa juga, dok, variasinya seperti yang di bawah. Di nomor 137, aku sering sakit lambung. Ya. Di nomor 238, tidak pernah perutku terasa tidak nyaman. Tidak pernah perutku terasa tidak nyaman. Berarti kan perutnya, ayo, dokter Hera, tidak pernah perutku terasa nyaman. Jadi jawabannya sebenarnya tidak pernah aku sakit. Kan enggak, di atas dia bilangnya dia sering sakit. Nih, mumpung habis kelas TPA nih, jadi saya tarik logikanya nih ya. Satu lagi, kondisi fisikku sempurna. Kan udah pasti enggak juga dong. Kan dia sering sakit lambung. Nah, kandidat sering jawab, ya, tetap. Atau tidak, supaya konsisten. Ntar dulu, lihat dulu konsepnya, konteksnya. Jadi, kesimpulan yang pertama, kalau memang Anda setuju dengan semua premisnya, boleh jawabannya ya, atau tidak. Yang kedua, Anda perlu melihat konteksnya, jangan-jangan jawabannya beda, tapi konteksnya sama. Gitu ya. Maka perlu cukup tidur sebelum tes MMPI supaya fokusnya tajam. Ngelihat pernyataan ini karena lihat nih dok, di nomor 137 yang temanya sama di nomor 238, berikutnya lagi di nomor 476. Kan jauh banget. Jadi butuh fokus yang tinggi. Oke, itulah kira-kira pitfallnya yang dokter perlu waspadai. Oke, saya masuk ke ragam pengukuran. Tadi kita udah sepakat di awal, saya nggak akan ajarin bacanya, interpretasinya. Tapi ada clue yang boleh saya kasih tahu sama dokter. Kita lihat ke layar ya. Kita lihat yang tengah dulu, dok. Ini yang menentukan dokter ngulang apa enggak tesnya. Ini yang menentukan dokter akan langsung di-reject apa enggak. Ada departemen yang mau kasih kesempatan ngulang, ada yang enggak soalnya. Karena penentunya yang di tengah ini, dok. Jadi yang pertama itu cannot say, artinya dokter nggak jawab. Dari 567 itu, sebenarnya dokter cuma boleh ngosongin 30 soal. 31 dokter kosongin, langsung nggak valid. Tapi kan lebih bagus dokter isi semua ya. Gitu. Oke, yang kedua, dokter berbohong. Ngisinya tuh nggak true gitu loh, nggak genuine. Bohong ini ada dua, dok.
pura-pura baik atau pura-pura nggak baik. Pura-pura baik maksudnya apa? Ya ngejilat biar diterima gitu. Kesannya Anda tadi tuh nggak pernah mikir seksual, nggak pernah marah, nggak pernah sakit. Kandidat perfect banget gitu. Kan nggak ada kandidat yang perfect gitu. Anda bisa juga bohong pura-pura jelek. Maksudnya gimana? Anda dipaksa sekolah, Anda nggak mau. Jadi Anda menampilkan Anda tuh menderita sekali gitu. Padahal pas wawancara Anda baik-baik aja. Gitu. Jadi kebohongan tuh sangat menentukan. Berikutnya F atau frequency or confusion. Artinya tadi tuh dok, Anda nggak konsisten ngejawab. Di depan jawabnya A, di berikutnya jawabnya B, di berikutnya lagi jawabnya A lagi gitu. Yang terakhir correction, terlalu banyak ganti-ganti jawaban. Begitu ya dok ya. Jadi tenang, spontan, fokus jawabnya. Dah, ini yang tengah. Nah, kanan kiri itu apa, Dokter Tiur? Yang kiri ini clinical scales namanya. Ada gejala klinis apa enggak? Yang kanan tuh research scale Anda dibandingkan dengan populasi umum. Jadi, gampangnya gini dok, clinical scale akan mendeteksi di Anda nih ada gejala klinis psikiatri apa enggak? Ada gejala depresi enggak? Ada gejala mania enggak? Ada gejala psikotik apa enggak Anda? Gejala, bukan diagnosis ya. Karena itu potensi gangguan kalau sekolah nanti gitu. Kalau yang research scale, Anda akan dideteksi mekanisme pertahanan mental Anda. Cara Anda bersosialisasi bagaimana. Karena itu mau menilai potensi kesehatan jiwa Anda. Ini anak, kan kemarin ingat ya, waktu wawancara saya bilang datanglah sebagai calon murid yang potensial. Inilah data dukungannya. Contoh, Anda ego strength-nya tinggi, kekuatan jiwanya tinggi, berarti ini kandidat kuat nih, gitu. Anak ini dominansinya tinggi, cocok mau masuk bedah. Bedah harus bisa bikin keputusan soalnya, cepat keputusannya gitu. Jadi ini adalah data-data yang mendukung Anda punya potensi nggak di departemen itu gitu. Begitu ya, dokter ya. Inilah yang akan diformulasikan menjadi reportnya Anda. Nah, sekarang di report itu beda tampilan dok, MMPI 1 sama MMPI 2. Ini MMPI 1, kalau Anda dapat hasilnya, Anda hanya akan dapat 1 lembar. Oke, kita fokus ke yang ini ya dok ya. Yang saya kasih lingkaran merah ini namanya validity scale. Kita perbesar. Validity scale yang biru ini dok, 70 tuh batas atas maksimal. Skor yang ini, apa tadi dok? Lie. Lie, confusion, correction. Ya kan? Meskipun dia banyak koreksinya, dia jujur. Nggak lewat batas atas. Jadi kandidat ini spontan, jujur, dan terbuka. Sedangkan correction-nya di bawah, confusion-nya di bawah, tapi lie-nya di atas 70, kandidat ini kurang spontan, cenderung menampilkan diri sesuai harapan sosial, dan hanya menampilkan sisi baiknya saja. Faking good, pura-pura baik. Ini anak gitu. Nah, inilah yang diperlukan untuk pemeriksaan ulang. Diberikan kesempatan untuk lebih jujur, gitu. Ya, itu. Nah, ini hasil yang Anda detailnya akan dinilai kejujuran Anda, tanggung jawab Anda, kepercayaan diri Anda, terus motivasi. Nah, ini dok tadi saya bilang ya, skala klinis. Terdapat gangguan jiwa apa enggak nih? Kira-kira gitu. Semua akan ditangkap oleh hasil tes dan direportkan ke departemen dokter gitu. Tapi semua ditentukan oleh bisa dibaca dulu apa enggak, valid dulu apa enggak gitu. Oke? Nah, kalau MMPI 2, dokter akan dapat 5 lembar. Lebih detail, dok. Dia ngelihatnya begitu dalam si kandidat. Ya, tetap yang pertamanya urusan validitas, baru ke bawah lebih detail, ada gejala klinis psikiatri apa enggak, kepribadiannya bagaimana, segala macam. Oke? Secara umum apa sih perbedaannya dengan MMPI 1? Karena dia lebih detail, maka dia akan ngelihat kandidat itu banyak poinnya, dok. Misalnya riwayat trauma kandidat ada enggak? Si kandidat ini ada risiko penggunaan zat nggak? Ada risiko adiksi apa enggak? Masalah keluarga ada nggak? Potensi kelakuan menyimpang pun diassess sama MMPI 2. Jadi benar-benar dalam gitu ngelihatnya. Nah, sejauh yang saya tahu, MMPI 2 ini tidak digunakan di UI, USU, dan UNER. Karena UI, USU, dan UNER pakai yang satu, MMPI 1 per 2024 ya. Tapi digunakan di UNPAD, UNHAS, dan UNUT. Nah, ini perlu konfirmasi ulang ya dok ya, sejauh yang saya tahu ini. Karena terlalu detail, rasa-rasanya untuk penerimaan sekolah mereka kurang ini ya, jarang pakai gitu loh. Karena ngelihat PPDS-nya, calon PPDS-nya jadi dalam banget.
Biasanya MMPI 2 ini direkomendasikan untuk Anda belajar tentang diri Anda sendiri. Dah, temuan yang tersering jadi adalah responden mengisi seluruh tes dengan lengkap, tapi tidak konsisten, tidak melaporkan apa adanya, berusaha menunjukkan kesan yang baik. Tadi faking good. Nah, telepon nih. Sudah? Oke. Jadi departemen antara dua nih, departemen masih mau kasih kesempatan mengulang atau ditambah wawancara psikiatri aja deh, coba ke psikiater dulu gitu. Atau ada beberapa departemen yang nggak mau, langsung aja di reject nih kandidatnya. Gitu. Ya, Dok ya. Jadi jangan suka sok-sok menampilkan kesan baik. Jujur aja, spontan aja. Oke? Terus tadi kan ada pertanyaan, Dok, saya akan dibilang gila apa enggak di hasil tes gitu ya? Jadi contoh interpretasi hasil tes seperti ini, Dok. Dokter A memiliki kecenderungan untuk cemas. Memang risiko cemasnya tinggi. Kalau ada di situasi yang ramai, ini, dan ini. Jadi hasil itu akan memberikan konsep tantangan dokter A apa sih? Gitu. Atau potensi. Dokter A ini lebih produktif kalau dia dikasih area yang teknis, Dok. Kalau dikasih area yang non-teknis, dia lambat kerjanya, misalnya gitu. Ini hasil yang akan dikasih. Tidak akan diberikan, dokter A ini gangguan jiwa nih, depresi berat gitu, nggak bakal. Dokter A ini cuma bisa kerja sendiri. Dokter A ini orangnya dominan nih, nggak bakal dikasih tahu yang begitu. Oke? Dah, jadi kita simpulkan apakah ada kunci jawabannya MMPI? Ada, ya dokter ya. Tapi ada beberapa tips dan trik yang dokter-dokter bisa terapkan supaya hasil MMPI Anda lebih bagus. Ini beberapa tips dan triknya. Yang pertama, di pikiran ini tidak boleh ingin mensabotase. Tanamkan itu dulu. Yang kedua, persiapan saya sarankan tuh 1 sampai 2 minggu sebelum tes, Dok. Jangan beberapa hari. 1 sampai 2 minggu itu Anda udah jaga kesehatan fisik, jaga kualitas dan kuantitas tidur, jumlah dan kualitasnya bagus gitu tidur Anda, dan tentu saja stress management. Isilah setiap pertanyaan, Dok. Meskipun ada kapasitas 30 boleh kosong, kalau bisa saya sarankan isi semuanya. Ya, supaya hasilnya makin bagus. Kerjain tesnya dengan tenang, spontan, konsisten, dan netral. Jangan langsung mikirnya nanti saya dianggap cabul, nanti saya dianggap tukang sakit, saya dianggap ini, saya dianggap ini. Jangan mikir ke situ. Intinya sesuai dengan Anda apa nggak sesuai dengan Anda. Udah gitu aja. Oke? Baca soal baik-baik tadi ya, hati-hati dengan kata-kata yang ambigu. Tidak sering, tidak selalu, beberapa kali, kadang-kadang, kadang-kala. Ya kayak gitu-gitu. Dan yang terakhir, bila menyadari memang Anda ini kayaknya berisiko nggak fit nih secara mental. Contoh, Anda lagi sakit fisik, Anda baru melahirkan, Anda lagi menyusui. Ada juga dong kandidat yang tesnya lagi proses cerai atau baru selesai proses cerai. Ada yang begitu, itu kan gede banget beban mentalnya. Atau Anda di bawah tekanan instansi, tekanan usia, tekanan riwayat kegagalan. Nah, kalau ada potensi begitu, saran saya konsultasi dulu dengan tenaga profesional. Banyak kok psikiater yang bisa melayani tes MMPI, melayani konseling, melayani ini, temui di daerah Anda. Supaya Anda persiapannya lebih bagus sebelum Anda tes lagi. Gitu ya. Saya tutup materi hari ini dengan 2 contoh kasus supaya dokter bisa melihat dan merefleksikan diri. Ini datang ke tempat praktek saya. Ada dokter A, targetnya mau masuk ortopedi, pernah punya riwayat ditolak 1 kali. Oleh karena itu dia datang ke saya. Dia bilang, dok pengen MMPI dong. Mau membuktikan apakah memang aspek psikis kah yang membuat saya ditolak. Ternyata setelah di MMPI bagus dok, hasilnya bagus banget MMPI si dokter ini. Saya masih ingat sampai sekarang. Hasilnya super valid, nggak ada gejala klinis apapun, kekuatan mentalnya oke. Ternyata memang setelah saya wawancara, setelah saya konseling, banyak aspek dari beliau seperti teorinya, pengalaman klinisnya masih kurang. Oleh karena itu, di tes ini mengkonfirmasi adanya keperluan filtrasi yang lain. Gitu. Kita bandingkan dengan contoh kasus kedua ya. Ini juga datang ke tempat praktek saya, Dokter B. Targetnya mau masuk penyakit dalam, punya riwayat ditolak 4 kali. Dia bilang, Dokter Tiur pengen MMPI, pengen membuktikan apakah aspek psikis yang buat saya ditolak. Nah, dia datang bareng istrinya, Dok. Istrinya memang sudah mencurigai ada yang nggak beres nih sebelum dia tes PPDS. Apakah MMPI betul menjadi penyebab dia sering ditolak? Ternyata setelah MMPI memang aspek jiwanya nggak baik, Dok. Memang lagi depresi berat.
gitu. Akhirnya tes ini mengkonfirmasi adanya keperluan terapi untuk Dr. B. Saya sarankan untuk tunda sekolah spesialisnya. Kalau dia nekat daftar lagi, saya yakin dan percaya dia nggak bakal diterima. Gitu. Karena dia sendiri sudah depresi. Gitu, dokter. Oke? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tolong diprioritaskan kesehatan mentalnya, ya dokter ya, supaya bisa jadi PPDS yang sehat. Mari kita berdiskusi. Di kolom chat sudah ada pertanyaan. Oh, belum ada. Mungkin saya buka di floor. Adakah yang ingin bertanya langsung pada saya? Dokter izin. Ya, dokter Wita, silakan. Ya dok, kalau yang semua tes itu apakah yang selain MMPI itu apakah berlaku untuk semua prodi dok biasanya dok kalau di UI dok? Kalau di UI, setahu saya yang pasti dikerjain tuh Kreplin sama Wartek, dok. Kalau nggak berubah ya. Kreplin sama Wartek tuh udah kayak staples lah, udah template banget bakal dites. Begitu, dokter. Dan MMPI-nya MMPI 1 ya, dokter Wita, kalau mau ke UI. Very simple. Oh iya dok, terus kan tadi kalau saya lihat di jadwal yang di share di Pusbang link UI kan ada remedialnya tuh dok. Oh Nah ya. kalau misalkan remedial di UI itu misalkan nih amit-amit dok yang pertama nggak Hmm. lulus nih dok kan dokter kan saran ada mempersiapkan dulu segala macam lagi gitu ya dok buat remedial itu harus ngikutin jadwal yang UI biasanya ya, dok ya kalau yang remedial ya dok tetap ya maksudnya nggak dikasih Oh, kesempatan buat jedanya lebih lama lagi gitu buat persiapan. sebenarnya pertanyaan dokter teknis sekali dan saya bukan staf UI ya, saya staf Atma, jadi saya nggak bisa jawab. Namun Mm-mm. sejatinya memang waktunya sangat mepet, dokter boleh kan melakukan konsultasi telekonsul? Oh iya dok ya dok. Cuman mau kasih tahu bahwa saya disuruh remedial, saya nggak dikasih hasilnya misalnya, tapi saya dapat feedback begini begini begini, and then you can talk through with your therapist. Dan dokter bisa bilang juga mungkin saya juga menyadari kayaknya saya orangnya begini begini begini, and then bisa solve the problem sebelum remedial gitu dok. Karena Ya. biasanya kalau di UI itu memang berhadapan langsung sama psikiater di UI kan, psikiater di UI kan nanyanya horor-horor tuh, tajam-tajam mengerikan. Jadi bisa latihan dulu sama terapisnya gitu, saran saya. Ya, makasih dokter. Sami-sami dong. Monggo. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada di kolom chat. Kita buka dulu ya, dokter. Siapa nih yang paling atas? Dokter Syifa. Dokter Syifa bertanya, hasil MMPI akan diberikan ke kita. Nah, itu relatif, dok. Beberapa sejawat yang datang ke tempat praktek saya ada yang bawa hasilnya. Ada yang enggak. Jadi ya hoki-hokian kali ya. Hoki-hoki departemennya, hoki-hoki prodinya. Hoki-hoki universitasnya maksudnya gitu. Jadi ya nggak tahu, nggak bisa jawab, dokter. Kemudian dokter Ali tekanan umur maksudnya bagaimana? Oh ini banyak sekali dok. Saya kan udah 34 dok. Saya kan udah di limit nih dok gitu. Jadi kayaknya harus banget keterima. Malah jadi nggak keterima kalau mikirnya begitu dokter Ali. Jadi tenang aja. Kalau memang rezeki Anda jadi spesialis itu pasti masuk. Jangan karena udah limit usianya gitu loh dok maksudnya. Oke. Dokter Ayu, untuk mencari prodi anak, bagaimana dok batas nilai kreplinnya? Nggak tahu dokter. Harusnya sih kalau anak tinggi ya dok ya, karena kan harus berhadapan dengan tekanan hebat tuh. Kalau anak harus cepet, responsif, ngadepin keluarganya juga, jaganya di IGD banyak juga, di triase juga mungkin gitu. Jadi ya kemungkinan dokter akan diminta yang persentil tinggi tuh. Terus dokter Faris, referensi tesnya seperti apa ya dok? Oh, kurang tahu dokter. Kalau yang tadi paling ya itu ya dok ya, MMPI-nya masih MMPI yang satu. Gitu. Cuman kalau di UNR yang boleh saya bagikan mungkin ini dok. Instead of psychometric, alumni-alumni IPAS yang dari UNR itu kalau ketemu sama saya masih cerita lebih ke budaya ya dok. Mereka tuh cari yang sopan banget, yang halus banget gitu. Nyarinya yang bisa kooperatif dengan departemen. Begitu. Jadi jangan yang dominance-nya. Tadi ingat dominance di MMPI terlalu tinggi. Rata-rata nggak disukai. Menurut si alumni ya. Begitu, Dokter Faris. Terus Dok, Dokter izin S. bertanya boleh dok? Saya habiskan yang di chat dulu ya dok ya. Oh iya. Sebentar ya. Nanti habis ini ke dokter.
Dokter S bertanya di Unhas setelah ini apakah semua masuk ke dalam teks dok? Apakah duanya lebih detail untuk contoh? Apakah MMPD-nya ada lebih detail untuk contohnya dok? Dokter S ada nggak ya? Masih ada nggak dokter S nih bersama kita? Izin dok, Dokter, untuk ya. MMPI yang kedua, Heeh. apakah ada contoh untuk soalnya dok? Maksudnya lebih ke detail modal polanya dok untuk MMPI 2. Oh, sama dok kayak yang saya tampilkan tadi. MMPI Oh, 2 tuh sama. Jadi benar-benar pernyataan juga, bahkan MMPI 2 tuh kadang lebih baik dok. Di buku soalnya sendiri sudah dibantu garis bawah. Kata-kata yang suka ambigu. Gitu doang bedanya. Kalau MMPI 1 enggak. Sama aja kayak baik. begitu. Begitu, terus dokter Dini, apakah jika menyusui akan mempengaruhi? Iya dok, mempengaruhi banget. Saya menyusui tapi usia anak sudah lebih dari 1 tahun, timelinenya saat nanti daftar ujian. Begini dok, konsepnya menyusui, baru melahirkan, sedang bercerai, baru bercerai, it's a risk, risiko. Apakah orang-orang yang sedang dalam fase hidup itu pasti ada gangguan mentalnya? Belum tentu. Tapi kemungkinan besar capek, baik capek fisik ataupun capek mental. Nah itu put you at risk. Dan Anda mau daftar PPDS yang juga berat tekanan mentalnya gitu loh dok. Tapi kalau Anda lagi menyusui, support system Anda bagus, tidur Anda bagus, Anda bisa jaga kesehatan mental dan fisik Anda, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dokter Dini. Just go for it. Nggak apa-apa. Anda hanya ada di dalam kelompok risiko. Itu doang. Gitu ya. Dokter Stefanus, tergambar biasanya berapa lama? Berelatif dok. Yang saya temui biasanya 30 menit. Rata-rata Bapak Ibu psikolog itu memberi waktu 30 sampai 45 menit. Biasanya pakai pensil dan sudah disediakan seharusnya. Kalau di UI sih seingat saya disuruh bawa sendiri dok. Biasanya tapi disediakan di tempat-tempat yang lain. Begitu. Makanya maksud saya latihan dari sekarang tuh untuk itu dok. 30 menit itu nggak berasa loh kalau cemas. Tiba-tiba udah selesai aja waktunya. Makanya Anda latihan biar luwes, biar cepet gambarnya. Oke, sebelum saya lanjut di chat, tadi ada yang memotong saya pas lagi jawab, mau tanya dulu nggak dok? Soalnya tadi dokter Boleh izin, bertanya pas dokter izin Stefanus di paling bawah. ya. Izin tanya dok, kalau yang untuk pernyataan tadi kondisi fisikku sempurna itu maksudnya fisik secara keseluruhan atau misalkan merasa cantik atau ganteng kayak gitu dok? Nah, Itu itu tuh gimana dok. tuh dok? Pertanyaan dokter Kiki ini persis sama kayak yang tadi saya tanya ke dokter Hera. Majalah tekniknya teknik apa dok? Teknik sipil, teknik penerbangan, teknik ini gitu. Tadi sempurna tuh sempurna apa dok? Merasa cantik. Itunya nggak usah dipikirin dokter Kiki. Hmm. Otomatis aja Anda pikir fisik Anda sempurna apa enggak. Udah, apakah itu secara kelengkapan ekstremitas, kecantikan, nggak tahu dok. Semakin Anda pikirin, semakin correction nanti. Oke, baik Gitu dok, ya. makasih dok. Sami-sami dokter. Nanti kalau dokter-dokter ada yang mau tanya, mungkin daripada cut, taruh di kolom chat ya dok ya. Saya kembali ke kolom chat soalnya. Berikutnya dokter Stefanus tadi ya, terakhir ya. Dokter Desiana di UI tes krep nanti dikerjakan bersamaan. Setahu saya bersamaan ya dok ya, kalau nggak ada kendala yang lain. Karena dia the whole day. Untuk tes psikometri itu sepanjang hari dok. Jadi dari pagi nih kreplin dulu nih, nanti terus jam 10 warteg, siangnya pohon rumah dan orang, terus berikutnya MMPID biasanya the whole day. Makanya Anda disuruh persiapan dulu, biar fit gitu selama seharian itu. Begitu. Dokter Stefanus Andityo, apabila saat mengerjakan MMPI tidak terburu oleh waktu, mana yang lebih apabila saat mengerjakan MMPI tidak terburu oleh waktu, mana yang lebih baik, Dok? Apakah kerjakan dengan hati-hati atau lebih baik kerjakan semua tersebut cuma tidak sesuai dengan diri, asal terisi? Kalau tidak sesuai dengan diri kan berarti jawabannya no, Dok. Pasti ada jawabannya, Dokter Stefanus. Kalau nggak sesuai Anda ya no, kalau sesuai Anda ya yes. Kalau kesengajaan tidak mengisi ini buat apa, Dokter Stefanus? Anda diberikan ruang untuk lupa maksimal 30 karena soalnya ada 567. Tapi sengaja mengosongkan kira-kira ada tujuannya supaya apa gitu. Kalau saya sih sarannya tidak dikosongkan dengan sengaja. Gitu. Kalau nggak sengaja ya wis. Mereka pun masih memberikan kelonggaran. Gitu ya, Dokter Stefanus. Sebaiknya diisi. Dokter Dini, iya sama-sama dokter. Dokter Michael, namun saya memilih dari 2 statement. Oh, ada sebuah tes yang disuruh pilih juga, Dokter Michael, antara A dan B.
Izin gitu? dok, iya. Jadi modelnya memang banyak soal, tapi Mm-mm, disuruh milih mana yang mm, paling cocok dengan dirimu, statement A mm, atau statement B. mm. Apakah ini sama dok? Harusnya itu MMPI dokter. Soalnya simple permintaannya, tapi jumlahnya banyak. Itu khas untuk soal MMPI harus di lembar soalnya nggak dikasih judulnya dokter. Waktu itu online dok, modelnya jadi Oh, udah by system dia. Jadi cuma suruh pilih yang A yes atau or B, no. A Iya. atau B. Jadi Sekarang statement mm, A atau statement B yang paling cocok sama Anda. Begitu doang dok. harusnya itu MMPI ya dok ya. Cuman saya memang tidak menguasai semua psikometri di dunia ini. Kalau menurut saya sih itu harusnya tes MMPI karena pernyataan yang sesuai diri atau tidak begitu. Makasih dok. Dan ya thank you dok. Dokter Michael juga mengingatkan saya bahwa gini dokter-dokter MMPI itu ada loh providernya yang online. Jadi entah pakai Google Form, entah mereka pakai aplikasi, saya nggak tahu deh. Saya pribadi tidak menganut itu karena saya perlu yang genuine. Ini bukannya terlalu curiga ya, tapi kan ada dok kunci jawabannya. Kalau Anda mau cari ada kunci jawabannya di Google. Tapi yakin dan percayalah ketika Anda ngikutin kunci jawaban itu, error nanti hasilnya. Anda nggak sesuai dengan hasil wawancara segala macam. Banyak kok beredar soal-soal MMPI di Google, Anda bisa cari. Kunci jawabannya juga ada dicari, tapi kalau boleh saya jangan diikutin. Yang online juga kalau boleh, saran saya hati-hati. Pilih yang benar-benar providernya terpercaya apa enggak. Gitu. Oke, Dokter Dok, Hafiz tes menggambar, ya. melanjuti yang Dokter Michael tadi, saya Ya, juga pernah tes seperti MMPI, tapi di pilihannya itu kalau MMPI kan hanya iya ya atau tidak. Kalau ini ada yang ini saya banget, ini tidak banget, tapi ada di tengah-tengahnya. Jadi seperti angka dari 5 sampai 1 gitu. oh Nah, Likert kalau scale. ini Likert scale bagaimana? bukan MMPI dok. Kalau Likert scale mungkin psikometri yang lain ya. Itu namanya skala Likert. Iya, kayak agak setuju, setuju, kurang setuju gitu kan ya. Iya. Itu bukan MMPI dok, pasti sih dok. Nah, jika yang MMPI nanti ada yang kayaknya kita ya di tengah-tengah aja gitu nggak bisa ya. Jawabnya atau Nggak ada bagaimana tuh, dok. Dok? MMPI nggak ada yang di tengah-tengah. Yes or no. Baik, Dok. Kalau ada di tengah-tengah berarti bukan MMPI. Berarti Likert scale yang Izin Dok, lain. maksudnya jika kita gitu mau menjawab, oh ini kan harus jujur. Mm-mm. Oh ini kayaknya ya Contoh-contoh, Dokter nggak juga Stefanus sih, tapi statementnya ya apa? juga. Coba contoh statementnya apa yang Hmm, ragu-ragu. contoh misal kayak tadi nafsu makan saya baik. Nah, kan Hmm. nggak yang selalu baik itu, tapi di tengah-tengah gitu. Ntar ya biasa aja lah gitu maksudnya. Ini juga nih contohnya Dokter Stefanus. Tapi kan begini dok, Anda memberikan situasi tambahan lebih dari yang statement itu kasih. Kalau statementnya bilang nafsu makanku selalu baik, tidak pernah tidak baik, nah itu kan jadi lebih ada konteksnya ya. Kalau nafsu makanku baik, ya langsung aja spontan. Baik apa enggak? Baik, jawabnya yes. Nggak baik, gitu. Persyaratan tambahannya jangan dikasih ke statement itu dok. Kan nggak selalu, Dok. Kan sesekali kita bisa nggak nafsu makan. Sama tadi tuh, majalah teknik penerbangan, teknik nuklir, teknik ini. Ya, Baik, Dok, terima kasih. sip. Jadi pasti yakin kok, Dok. Makanya dia cuma kasih option yes or no. Oke? Nah itu tanda berarti. Kalau Anda mulai ragu, berarti Anda lagi nambahin syarat di statement. Gitu. Dokter Michael tadi ya terakhir. Oh, Dokter Hafiz bertanya, menggambar boleh pakai penggaris nggak, Dok? Sepanjang pengalaman saya tidak pernah pakai penggaris sih, Dok. Tapi kalau psikolognya lagi baik, mungkin Anda boleh dikasih penggaris. Karena biasanya cuma dikasih pensil dan penghapus. Itu aja, dokter. Terus dokter Ayu, iya boleh bertanya. Rangkaian tes ini apabila kita mau coba di tes? Enggak, dokter. Tadi saya bilang, rangkaian tes ini kan ada 5 yang kita bahas hari ini ya. 4 itu kerjaannya psikolog. Cuman IPES kayaknya belum ada akses ke psikolog atau gimana nggak tahu, jadi minta tolong saya ngajarin nggak apa-apa. Kalau MMPI ke psikiater dok, memang ada psikolog pun yang menangani MMPI. Silakan kalau dokter mau. Berarti mereka sudah dapat pelatihan tambahan gitu. Kalau Kraepelin, Warteg test dan itu kami tidak provide di layanan kami karena ngambil kerjaan orang jadinya nggak enak gitu. Jadi carilah psikolog ya untuk tes-tes di luar MMPI. Terus di Unsrat pakai MMPI berapa, Dok? Aduh, kurang tahu dokter kalau di Unsrat.
Nah, neuronya dokter seberapa horor, Dok? Kalau di UI kan neuronya horor banget ya. Berarti minta persentil atas. Horor tuh bagaimana, Dok? Kalau di UI misalnya ya, datang jam 4 pagi, pulang jam 11 malam. Jaga di IGD, kadang-kadang ikut triase juga. Gitu. Kalau betul seperti itu yang Anda prodi atau universitas yang Anda targetkan sekarang, berarti minta persentil yang tinggi. Gitu. Dokter BR dalam satu hari mencakup beberapa tes psikometri. Ini teknis ya, Dok ya. Kalau saya sih bisa jawabnya mungkin begini. The whole package of test itu 1 day. And then bukan kayak ruang OSCE begitu enggak. Jadi Anda duduk aja di ruangan itu dan psikolognya yang akan sibuk providing the paper, providing the tools dan segala macam gitu. Bukan yang kayak pindah-pindah gitu enggak, Dok. Terus Dokter Hana, jika ada pernyataan saya tidak pernah sakit kepala, lalu ada lagi kalimat saya selalu sakit kepala, tapi saya kadang sakit kepala. Dokter Hana mana? Dokter Akashira, yuk jawab sendiri yuk. Nggak pernah sakit kepala, terus sakit kepala, kadang sakit kepala. Jadi jawabannya apa, Dok? Kalau Dokter saya Hana? waktu itu jawabnya karena positif juga Dok. Maaf Dok, Sorry agak Dok, sedikit ya. suaranya kayaknya kurang jelas. Iya Dok, soalnya lagi di luar makanya. Oh gitu Saya ya, jawab chat aja kali boleh Dok. Ibu. boleh. Kalau yang saya tangkap, Dokter Hana bilang nih saya tidak pernah sakit kepala. Kan nggak mungkin ya dok ya, karena dokter bilang kadang sakit kepala. Berarti saya tidak pernah sakit kepala, jawabannya no. Ada lagi kalimat saya selalu sakit kepala. Kan nggak selalu, karena saya kadang. Berarti jawabannya no juga. Kalau saya ngeliat konteksnya Dokter Hana ya, nggak tahu nanti Dokter Hana akan respon lagi di bawah. Ibu saya akhirnya jawabnya karena pertanyaannya berulang. Jadinya saya beberapa pertanyaan saya jawab tidak, tapi yang tidak sakit kepala itu saya jawab 1-2 kali gitu Dok. Karena kadang saya juga nggak sakit kepala gitu, karena nggak selalu gitu Dok. Jadi ada yang saya jawab iya, ada yang saya jawab tidak. Itu hitungannya jadi konsisten kalau begitu. Oke, kalau ngeliat nih saya coba sarikan dari suara dokter yang kurang begitu jelas ya, saya tangkapnya intinya jawaban dokter berbeda, kira-kira konsisten apa enggak gitu ya. Berbedanya tapi dalam konteks iya dan tidak gitu ya. Tapi settingnya sebenarnya sama gitu kan ya Dokter Hana kayaknya ya pertanyaannya. Karena Dokter Hananya kadang sakit kepala, yang satu jawabannya yes, yang satu jawabannya no. Asal sudut pandangnya sama, dokter konsisten berarti. Meskipun yang satu jawabannya iya, yang satu jawabannya tidak. Itu contoh saya yang kedua tadi tuh, setelah ayahku idolaku yang di bawah. Gitu, Dokter Hana? Jadi selama konteksnya sama, maupun jawabannya iya dan tidak, itu bisa tetap konsisten. Dokter Faris, perlukah kita melatih diri dengan mencoba tes MMPI berulang-ulang? Nah, Dokter Faris lihat nggak tuh tadi slide terakhir saya? Saran saya tidak mengulang untuk berlatih. Kenapa harus berlatih? Dokter Faris menyimakkah tadi bahwa ini bukan suatu ujian? Ini adalah suatu... Dokter Faris memangnya ngukur tekanan darah berulang-ulang biar tensinya normal. Dokter Faris emangnya ngukur suhu berulang-ulang biar dia 3637 kan enggak dong. Yang Dokter Tidak, Faris Dok. lakukan, yang Dokter Faris lakukan adalah menjaga kesehatan Anda ya sama. Kalau saran saya, Dokter Faris persiapan di kesehatannya. Habis itu tes. Tapi kalau Dokter Faris mau mencari tahu, kira-kira corak kepribadian saya bagaimana ya dok? Kira-kira saya ada masalah apa enggak? Nah itu boleh dok. Jadi konsepnya bukan ngulang-ngulang Dokter Faris. Izin ya dok, bertanya dok, menyambung pertanyaan saya tadi dok. Sebenarnya yang saya maksud begini dok, apakah Gimana? kalau saya beberapa kali mencoba dalam waktu yang dekat, itu akan berdampak negatif atau malah berdampak positif begitu mungkin gitu dok? Negatif lah dok, karena intensi Anda supaya apa tuh? Menyempurnakan kah? Begitu kan? Semisal menyempurnakan yang pertama, Lah terus iya. ternyata berubah dokter, misalkan hanya Oh, niatannya coba nyoba aja gitu, itu akan berdampak semua dok. berdampak dok, karena Anda memposisikan MMPI sebagai target tes kan? Oke, betul dok. Iya, jangan dok. Bahaya dok kayak gitu dok. Baik Jangan dokter. begitu. Jadi Anda harus bersahabat, berteman dengan MMPI. Jangan MMPI itu dikejar gitu hasilnya, jangan dok. Baik dok, karena Jangan. karena saya disarankan beberapa teman itu coba aja. Nah, cuman Teman saya dokter ini khawatir juga. psikiater bukan? Bukan dokter. Nah iyo, karena yang baca psikiater dok. Itu Oke, menurut dok. saya pribadi akan membahayakan dokter. Karena Anda jadi obsesi nanti.
terobsesi dengan hasil MMPI yang bagus. Baik, dokter. Gitu ya. Terima kasih, Dokter dokter. Faris jaga sehat saja ya. Terima kasih, Jaga dokter. sehat. Ya, sama-sama dok. Dokter Angelia, kalau tes MMPI yang dari Google, apakah bisa dibawa jawabannya ke psikiater? Asal psikiaternya punya aliran yang sama dengan yang dokter Angelia tes, nggak apa-apa dok. Misalnya saya, aliran saya MMPI 2. Anda tes yang MMPI 2, berarti kan saya bisa baca juga. Saya certified untuk itu soalnya. Tapi kalau Anda bawa hasil MMPI 1 ke saya, mungkin saya bisa jawab, tapi saya nggak certified, nggak ahli untuk itu gitu loh. Jadi temuilah orang yang bisa baca, bisa bahas tes yang Anda kerjain. Begitu dokter Angelia. Makanya penting untuk sebelum Anda tes, kalau Anda mau coba tes, dokter-dokter, Anda lihat judulnya, ini MMPI berapa? Begitu, ya. Terus, dokter Salsabila, pada tes MMPI ternyata ada kata-kata frekuensi seperti iya, kadang membuat bingung, betul dokter bingung, apakah dijawab sesuai kebiasaan sehari? Iya. Jadi dokter cek yang paling cocok dengan dokter Salsabila seperti apa. Yang terupdate saat ini seperti apa. Gitu. Dokter Ayu sama-sama, dokter Ayu. Dokter Zuke bertanya, MMPI itu pertanyaannya yang berulang-ulang. Saya pernah diberikan tes sama pertanyaan sangat banyak dan banyak sekali sambil bisa ada 3. Iya. Heeh. Biasanya konteksnya sama, dok. Kata-katanya beda. Kayak tadi kan ayahku idolaku, aku sayang ayahku. Yang satu idola, yang satu sayang. Gitu. Jadi pasti ada perbedaannya. Oke, dokter Hana sudah betul ya? Sudah sepakat. Dokter Maria, oh dokter Maria, muridku kayak ini. Dokter Maria enggak dok, saya, itu yang tadi saya bilang, saya offline. Nggak bisa online, dokter. Saya nggak percaya kalau online. Kalau offline, dokter memang ngerjain di tempat diawasi, hasilnya paper base, jadi bisa lebih valid kalau saya hasilnya. Ya. Di Jakarta banyak kok dok provider MMPI. Dokter bisa lanjutkan dengan konseling dengan psikiaternya. Ke psikolog juga banyak yang sudah ngambil pelatihan MMPI. Dokter juga bisa janjian, habis itu konseling, bahas hasilnya, belajar sesuatu tentang diri Anda. Biar Anda makin kenal diri Anda seperti apa. Begitu. Ada lagi? Tidak ada? Oh, dokter Tasya bertanya, remedial dan tidaknya bisa langsung diketahui. Nggak tahu, dokter. Itu teknis dari universitas, kayaknya saya nggak bisa jawab. Bagaimana jeda waktunya? Dokter BR, kalau tes MMPI di depan psikiater di ruangan sendiri. Kalau saya, di depan perawat. Di ada ruangan khusus di Siloam untuk Anda bisa kerjakan, tapi dicek berkala sama perawat. Gitu. Bukan paranoid ini ya dok ya, karena banyak banget yang suka nakal, suka sabotase hasil MMPI. Terus nanti dijadikan alat hukum, dan itu saya paling sebel biasanya. Jadi benar-benar kita saling jujur lah, hasilnya juga buat perbaikan Anda kok. Gitu. Oke, di chat sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin di floor masih ada yang mau berdiskusi dok, sebelum persiapan buka puasa, dokter-dokter yang berpuasa nih. Ada lagi yang mungkin masih bisa saya bantu? Atau di luar MMPI, mungkin saya bisa jawab. Ya, dokter BR. Sabotase itu jawabannya nggak nggak genuine dok. Antara ada dok yang udah ngafalin pola, ya itu tuh berjuang berlatih untuk bisa mengulang terus pola jawabannya. Ya, ya, ya. Terus nanti nomor segini apa segini jawabannya tidak. Nanti nomor segini apa segini sini. Ya tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Gitu dok. Oh banyak deh dok. Lucu-lucu kandidat kalau udah sedesperate itu. Karena ya saya cukup bisa memahami sih. Ada yang udah 3 kali ditolak, 4 kali ditolak. Atau ada tekanan tadi harus sekolah. Dia lakukan segala cara supaya MMPI-nya bagus. Itu horor banget sih. Tapi ada dok yang begitu. Bener-bener dihafalin jawabannya dari internet gitu. Ternyata setelah saya wawancara, nggak cocok orangnya begitu. Jadi jangan ya dokter-dokter ya. Jangan sabotase. Sore dok, izin Ya, bertanya dok. dokter Jeffrey, monggo. Eh, ini mungkin terkait topik kemarin sih dok. Kan di Hmm, UI itu ada membuat motivation letter, hmm, refleksi diri. hmm. Itu berarti itu jadi sumber apa pertanyaan-pertanyaan wawancara kemungkinan besar dari situ ya dok? Betul dokter. Akan dikonfirmasi ulang ke Oh, dokter Jeffrey.
Ini maksudnya orangnya ambisius seperti apa ya? Gitu. Oh, Ini maksudnya orangnya dominan seperti apa nih maksudnya? Kayak gitu-gitu. oh, oke. Berarti Bahkan dari, ya dok. gimana itu Jeffrey? Berarti perkembangan pertanyaannya kemungkinan besar dari apa yang kita tuliskan ya dok. Betul. Dari apa yang Anda jual di kertas itu. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda jual. Makanya kemarin saya ajarin, Dok, pilih katanya yang ini. Dok, pilih kalimatnya begini cara ngomongnya. Karena beda kalimat, beda pemaknaan, nanti Anda diserang di situ. Baik. Sesimpel Anda ngomong kalau Anda perfeksionis. Saya kan udah bilang kemarin, jangan pernah sebut diri Anda perfeksionis, Dok. Bahaya. Jangan juga menganggap kekurangan Anda introvert. Ada yang nyatat kemarin, yes and no, do and don'ts, kata-katanya apa? Karena itu bisa berpotensi Anda ribet nanti jawabnya. Jadi jangan begitu, Dr. Jeffrey. Jadi latihan dari sekarang bikin suratnya, motivation letter. Baik, terima kasih dok. Sami-sami, Dr. Jeffrey, monggo. Izin bertanya dok. Siapakah? Dr. Rahman, silakan. Iya dok. Untuk MMPI itu saya kan udah pernah 3 kali dok. 3 kali. 3 kali. Kalau yang pertama tuh waktu itu karena keperluan untuk seleksi magang, yang kedua waktu masuk rumah sakit, yang ketiga nih waktu saya keterima P3K. Cuman saya itu dari 3 hasil MMPI itu emang agak, seingat saya tuh ada beberapa perbedaan dan memang ada pertanyaan yang apa istilahnya, seingat saya tuh dulu saya jawabnya beda gitu sama yang MMPI yang terbaru. Jadi yang pertama tuh waktu itu saya dikasih tahu dari hasil MMPI kita memperlihatkan kamu tuh kaku orangnya. Nah, terus yang kedua tuh statement itu hilang hasilnya. Terus yang ketiga juga itu berbeda juga. Nah, maksudnya memang waktu itu saya jawab itu sesuai dengan kondisi. Cuma memang istilahnya ada perbedaannya itu ya memang karena istilahnya kita ada merubah ada beberapa perubahan gitu di dalam diri kita, sehingga yang tadinya statement di MMPI pertama saya jawab iya, tapi karena di MMPI yang ketiga itu saya rasa saya udah berubah gitu. Itu jadi saya jawab tidak. Nah, itu apakah hal tersebut bisa terdeteksi sebagai istilahnya manipulasi jawaban gitu dok? Oke. Jarak antara tes 1, 2, dan 3 ini lebih dari 3-6 bulan, Kak, Dok? Wah, yang pertama itu jarak 3 tahun dok, yang kedua itu jarak 2 tahun 3 tahun juga sih. Makanya tadi saya ajarkan pada dokter-dokter sekalian, sifat tes MMPI itu sangat mudah berubah berkaitan dengan kondisi kejiwaan Anda saat mengerjakan toh. Jadi tadi betul tuh yang Dokter Rahman bilang, saya udah melakukan sesuatu pada diri saya, Dok. Ya berubahlah hasilnya. Tapi itu bukan berarti inkonsisten. Andanya berubah. Ya tensinya akan berubah kan kalau banyak makan garam. Kira-kira begitu. Artinya kalau Anda melakukan perubahan yang kurang baik, MMPI pun merefleksikan itu, sama kalau Anda melakukan perubahan yang baik, MMPI pun akan mengeluarkan yang baik. Karena itu yang terjadi pada diri Anda. Gitu. Maka upayakanlah kalau Dokter Rahman akan tes lagi, lakukan tuh dok perubahan-perubahan yang baik yang tadi Anda lakukan, supaya nanti hasilnya juga bagus. Itu bukan sabotase, itu namanya terapi. Gitu. Itu konsisten berarti. Oke? Baik, terima kasih dok. Sukses ya Dokter Rahman ya. Oke, sudah dokter-dokter? Oh ada di chat lagi. Enggak dokter, soal MMPI itu ada panduannya dok. MMPI itu kan dari US dokter ya. Ditranslate ke bahasa Indonesia oleh peneliti-peneliti di psikiatri. Bukunya sama dok, nggak boleh beda-beda. Jadi ada satu panduan, cuman providernya berbeda-beda. Ada yang psikolog, ada yang psikiater, ada yang di rumah sakit, ada yang praktek pribadi, ada yang online, ada yang offline. Tapi soalnya sama. Hasil outcome-nya juga sama. Paling beda-beda di keindahan penyampaian laporan gitu. Kedetailan penyampaian laporan ini tergantung kerajinan masing-masing provider kan. Gitu. Tapi tes ini sudah dikalibrasi dari US, nggak boleh dibeda-bedain, Dokter BR. Nggak apa-apa, Dokter BR boleh bertanya lagi kok.
Nggak usah minta maaf, it's okay. Gitu, Dok. Jadi silakan pilih-pilih aja. Banyak kok apa ya, klinik psikologi apa gitu. Cari-cari aja provider tes MMPI di Jakarta, di Bandung, di Semarang. Oke, Dokter, itu saja. Dok. Boleh, Dokter Hera. Iya, Dok. Mungkin sedikit teknis, Dok. Untuk Replin ini kan kertasnya besar ya, Dok, dan tulisannya banyak. Nah, apabila tidak diizinkan membawa penggaris untuk menghindari salah ini ya, Dok, ngelihat deret angkanya itu, kira-kira boleh nggak, Dok, kertasnya tuh dari ujungnya agak dilipat sedikit, tapi tidak sampai membentuk kelipatan gitu. Apakah itu jadi penilaian juga? Kalau penilaian sih kayaknya enggak ya, Dok, ya, karena Bapak Ibu psikolog kayaknya nggak sekejam itu. Cuman jadi nggak estetik aja kali ya. Jadi kelipet kan. Kalau saran saya pakai jari aja. Kalau baik. jari kan bisa lurus, bisa ngikutin. Atau pakai penghapus. Daripada dokter ribet ngelipet-lipet. Nanti robek, cemas lagi jadinya. Jadi jangan. Berarti beli penghapus yang panjang ya, Dok? Iya, penghapusnya yang panjang. Gitu aja dong. Simple. Iya, Atau baik. bawa pensilnya 2. Satu Oh, buat betul. cadangan, ya kan? Yang satu buat ngegaris. Iya. Kreatif kita dong. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Em, apa lagi yang saya mau sampaikan ya? Oh ya, Dok, satu lagi. Kadang ada yang nanya gini juga sama saya, Dok, saya kan lagi minum obat. Obatnya saya minum nggak ya kalau tes psikometrik gitu ya? Ada tuh, Dok, yang pernah nanya gitu. Saya jawab, ya iya dong. Pakai dong obatnya dong. Biar rileks, tenang. Anda betul-betul dikembalikan ke fase Anda lagi fit banget kan dengan obat itu. Jadi minum obatnya sebelum tes. Di hari tes. Tapi satu, Dok. Cek dengan terapis Anda, dengan psikiater Anda yang memberikan obat. Obat ini sedatifnya tinggi apa enggak? Kalau sedatifnya tinggi ya jangan. Gitu. Tapi kalau obat ini meningkatkan konsentrasi, menenteramkan perasaan, minumlah di hari tes. Gitu. Jangan malah nggak diminum. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke. Sebenarnya waktu kita itu 2 jam, Dok. Tapi saya kembalikan ke dokter nih. Apakah mau sudah persiapan buka puasa? Mau masih berdiskusi? Atau bagaimana? Yang terlihat Dokter Hera, Dokter Iris, Dokter Stefanus, sama Dokter Ali. Soalnya yang lain bagaimana, Dok? Ada 122 orang yang ada di kelas ini. Saya Kalau aman mengikuti, Dok. yang aman mengikuti. Makanya saya kasih floor. Dokter mau nanya di luar psikometri, mau nanya yang lain, boleh. Mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau rasanya cukup, kita bisa akhiri gitu. Oh, ini Dokter BR baru kelihatan. Gitu. Dokter Maria, jangan lupa ya, hari Senin kita kelas. Oke, rasanya nggak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin ini pertemuan terakhir kita ya, dokter-dokter ya. Kemarin sudah kelas wawancara, sudah kelas psikometri. Jangan lupa slide terakhir saya tadi ya, prioritaskan kesehatan mental. Kalau kesehatan mentalnya bagus, kemungkinan besar fisiknya bagus, ngerjain tes apapun pasti hasilnya bagus. Ya kan? Karena fit secara mental gitu ya. Jangan terlalu obsesi dengan gelar SP ini, nggak dibawa mati kan? Jadi biasa aja, fun aja ngerjainnya, tenang, malah nanti keterima kok, gitu. Oke, sukses untuk dokter semua. Kalau nanti mungkin ada yang bisa mau ditanyakan, boleh ditanyakan lewat sekretariat. Saya akan upayakan untuk menjawab. Terima kasih dokter-dokter atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Dok. Sama dok, sehat ya semua. Terima kasih, Dok.